Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan melakukan banyak sekali pengaturan yang efeknya juga berantai. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini, di mana Fang Yuan akhirnya dimintai tolong oleh klan Fang untuk menyempurnakan istana kacang ilahi. Apa yang akan Fang Yuan lakukan kali ini? Apakah dia sungguh akan membantu klan Fang? Atau apa ya? Kita cari tahu aja kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 391. Ya, bentar lagi udah mau part 400 gitu ya. Nggak kerasa, pembahasan komik ini tuh panjang banget. Bahkan jauh lebih panjang dari cerita Magic Emperor ya, yang mana kalau Magic Emperor kemarin habisnya di 264. Ini sekarang ada di part 391 dan OTW 400 gitu ya. Masih ada sekitar 500 bab lagi. Ya, masih cukup panjang cerita ini, jadi langsung saja kita kembali ke ceritanya. Saat ini terlihat sebuah rumah gu. Rumah itu tersusun dari batu bata hijau dan juga ubin emas yang berdiri megah seperti gunung. Keagungan dan kehidupan bercampur di dalam auranya. Selain itu, ada keharuman pepohonan yang sangat pekat. Melalui pintu yang terbuka, tampak aula istana yang begitu luas. Ada puluhan pilar raksasa yang menjulang, tebal dan kokoh, berkilau dengan kilap perunggu. Pada plakat di atas pintu terukir 3 kata besar, Istana Kacang Ilahi. Di sekitarnya, formasi jalur kebijaksanaan berbentuk bulan sabit mengitari setengah bangunan itu. Formasi ini berkedip dengan cahaya biru muda yang mengalir seperti air. Aliran itu tampak berusaha untuk masuk ke dalam istana, tetapi kemajuannya tampak terhenti. Beberapa saat kemudian, formasi itu berhenti beroperasi dan 2 orang immortal melangkah keluar. Yang pertama adalah seorang laki-laki berjubah kuning. Dia adalah tetua tertinggi kedua dari klan Fang, Fang Dicang. Sementara yang keluar kedua itu adalah laki-laki berjubah hitam. Dia adalah Xuan Bujin, alias Fang Yuan yang sedang menyamar. Fang Yuan kini tampak menghela nafas. Istana Kacang Ilahi ini sungguh luar biasa. Tanpa dikendalikan pun, istana ini terasa seperti makhluk hidup. Istana ini seperti pohon raksasa, sementara kita hanyalah 2 ekor ulat yang berusaha menyusup masuk ke dalam. Kita hampir tidak mampu meninggalkan bekas apapun padanya. Fang Dicang mengangguk. Benar, dan yang lebih buruk lagi, setiap kerusakan yang kita buat juga pulih dengan sangat cepat. Fang Yuan merenung. Ini jelas gaya dari Yang Mulia Genesis Lotus. Dalam catatan sejarah, dia memiliki esensi abadi yang paling melimpah dan kemampuan pemulihannya pun juga adalah tingkat tinggi. 2 hal itu adalah ciri khas dari para pembudidaya jalur kayu. Sementara kita berdua adalah immortal jalur kebijaksanaan. Mencoba memperbaiki rumahku dari jalur kayu seperti ini tentulah sangat sulit. Bagaimana kalau kita mengundang 1 atau 2 orang ahli jalur kayu untuk bekerja sama? Mendengar pernyataan itu, Fang Dicang tersenyum pahit. Apakah menurutmu aku belum mencobanya? Jalur kayu sangat jarang di Gurun Barat. Selain itu, kabar bahwa klan Fang memperoleh Istana Kacang Ilahi sudah tersebar. Oleh karena itu, klan super yang lain dengan sengaja mencoba menghalangi kami.
Dia melanjutkan, memang ada satu kekuatan yang menawarkan bantuan saat ini. Apakah kamu bisa menebaknya? Fang Yuan langsung menjawab, seharusnya itu adalah pengadilan surgawi. Fang Dicang tersenyum dingin, tepat sekali. Duklong berjanji akan mengirimkan seorang immortal jalur kayu untuk mengambil alih istana kacang ilahi. Sebagai gantinya, dia menjanjikan penghapusan semua konflik lama serta ganti rugi sumber daya yang tak terhitung. Mendengar itu, Fang Yuan tampak tidak terkejut. Tapi pengadilan surgawi hanya berangan-angan. Mereka ingin memanfaatkan situasi gurun barat agar klan Fang menyerah. Apapun yang mereka tawarkan tidak akan sebanding dengan rumahku peringkat 8 ini. Selama kita bisa menggunakannya, maka sumber daya bisa dirampas dengan mudah dari siapa saja. Mendengar itu, sebuah tawa nyaring terdengar. Seorang immortal tua berjalan mendekat. Dia adalah tetua tertinggi pertama dari klan Fang, yaitu Fang Gong. Saudara Xuan Bujin, ucapanmu sungguh tepat. Fang Gong tampak menepuk bahu Fang Yuan dan melanjutkan kata-katanya. Sekarang kamu pasti lelah. Setelah kamu datang, kamu langsung membantu deduksi formasi. Aku sudah menyiapkan jamuan penyambutan untukmu. Jadi, ayo istirahat dulu. Fang Yuan tersenyum. Terima kasih, tetua tertinggi pertama. Meneliti istana kacang ilahi justru membangkitkan semangatku. Lagi pula, sebagai tetua eksternal dari klan Fang, membantu klan berarti membantu diriku juga. Walaupun sebenarnya dalam hati Fang Yuan tahu semuanya. Tekanan dari klan Fang saat ini begitu besar sampai mereka sangat membutuhkan bantuannya. Sikap hangat yang ditunjukkan pun sepenuhnya masuk akal karena hal itu. Fang Yuan memang licik dan penuh dengan perhitungan. Dia bukan hanya berencana untuk merebut istana kacang ilahi, tetapi juga berniat untuk memperoleh manfaat sebesar mungkin dari klan Fang selama prosesnya. Tanpa kehadirannya, situasi dari klan Fang sebenarnya cukup stabil. Mereka bahkan berhasil mengatasi krisis ini dengan kekuatan mereka sendiri di kehidupan sebelumnya. Meskipun saat itu tampaknya mereka belum memperbaiki istana kacang ilahi saat konvensi jalur perbaikan. Tapi meski begitu, kondisi mereka jauh lebih baik daripada saat ini. Singkat ceritanya, Fang Yuan lalu mengikuti jamuan itu sesuai dengan permintaan Fang Gong. Jamuan berlangsung dengan hikmat. Para petinggi dari klan Fang menunjukkan sikap yang hangat, terutama Fang Gong yang kini terlihat sangat ramah. Dalam jumlah itu, Fang Yuan berjanji akan membantu dengan seluruh kemampuannya. Oleh karena itu, tuan rumah dan tamunya kini merasa puas. Seandainya klan Fang tahu bahwa tamu yang mereka hormati ini adalah dalang di balik semua kesulitan mereka, tentu saja mereka pasti akan menguliti Fang Yuan hidup-hidup. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yuan bekerja sama dengan Fang Dicang. Dia menggunakan formasi jalur kebijaksanaan untuk menyempurnakan istana kacang ilahi. Namun vitalitas dari istana itu nyaris tak ada habisnya. Dia terus memulihkan diri sekaligus menolak penyusup. Kemajuan yang setara dengan 10 hari bisa menyusut menjadi hanya 3 atau 4 hari pada keesokan harinya. Setiap kali Fang Yuan dan Fang Dicang melakukan deduksi, mereka hanya berhenti ketika pikiran mereka sudah mencapai batas. Meskipun aku belum menggunakan seluruh kekuatanku,
Standar yang kutampilkan sudah setara dengan seorang immortal jalur kebijaksanaan peringkat 7 tingkat pertama. Tetapi, meski dengan bantuanku, kemajuan Fang Dichang tetaplah lambat. Bisa dibayangkan betapa sedikitnya kemajuan yang akan ia capai tanpa dukunganku. Fang Yuan memahami situasinya dengan jelas. Dia merasakan sedikit simpati terhadap Fang Dichang, tetapi juga kegembiraan yang tersembunyi. Fang Dichang memerah seluruh kemampuannya setiap saat untuk menyempurnakan istana kacang ilahi, sehingga dia hampir tidak memiliki energi yang tersisa. Kondisi ini membuat rencana Fang Yuan terhadap klan Fang menjadi sangat lancar. Kini keduanya harus menguras tenaga setiap sesi. Fang Yuan sengaja menyembunyikan sebagian besar kekuatannya, tetapi tetap saja dia mulai merasa kelelahan. Fang Dichang bahkan lebih parah lagi karena dia mengerahkan seluruh upayanya tanpa sisa. Dengan tekad yang keras dan sikap pantang menyerah, meskipun penyempurnaan istana kacang ilahi masih sangat sulit, kemajuan mulai terakumulasi cukup banyak. Dalam hati, Fang Yuan menilai, klan Fang mengandalkan pencapaian jalur kebijaksanaan dan jalur formasi untuk secara paksa mengambil alih istana kacang ilahi. Ini jelas metode penyempurnaan yang sangat kasar, tetapi tetap memiliki peluang keberhasilan. Walaupun tentu dengan harga yang sangat mahal, terutama dalam hal konsumsi esensi abadi. Segalanya mungkin akan jauh lebih mudah jika ada bantuan dari jalur kayu atau jalur penyempurnaan. Walaupun tentu saja, kalau Fang Yuan sendiri menggunakan seluruh kemampuannya tanpa menyembunyikan pencapaiannya, hasilnya jelas akan sangat berbeda. Tapi Fang Yuan tidak berniat melakukan itu. Fang Yuan menyiapkan siasat. Suatu hari, dia sengaja tidak muncul. Fang Dichang segera menanyakan keberadaannya. "Saudaraku, apakah kamu terluka? Seberapa parah? Aku sudah menyiapkan obat." Fang Yuan terbatuk pelan dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu. Lukaku ini tidak serius. Aku bisa menanganinya. Hanya saja, cadangan esensi abadiku terkuras parah, dan pikiranku sangat kelelahan. Beban penyempurnaan ini terlalu berat. Entah kapan kita bisa benar-benar menyempurnakan istana kacang ilahi. Aku khawatir aku tidak akan sanggup bertahan sampai akhir." Mendengar itu, mata Fang Dichang sedikit melebar. Xuan Bujin mengindikasikan bahwa dia ingin berhenti. Kalau mereka tidak melanjutkan apa yang sudah mereka mulai setiap hari, kemajuan yang sudah mereka capai saat ini akan hilang dengan cepat. Mengingat situasi dari klan Fang, Fang Dichang pun merasa tertekan. "Saudaraku," katanya sambil tersenyum, "klan Fang tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu bisa tenang." Fang Yuan menjawab dengan nada serius. Dia menegaskan bahwa dia tidak berniat mengundurkan diri. Dia akan tetap memegang perjanjian lama mereka. Sebagai seorang Grandmaster dari jalur kebijaksanaan, Fang Dichang segera memahami maksud tersembunyi dari kalimat Fang Yuan. Dia tertawa. "Kamu benar. Kami memang belum memenuhi kesepakatan kita. Klan Fang harusnya memberimu Gu Immortal. Itu adalah kesalahan kami. Katakan, Gu Immortal apa yang kamu butuhkan. Aku akan segera mengaturnya." Fang Yuan buru-buru menolak. Di dalam hati Fang Dichang mendengus. Dia sudah melihat sifat Xuan Bujin, ambisius dan tidak pernah bergerak tanpa keuntungan. Fang Dichang menahan keinginan untuk memarahinya. Dia
tidak punya pilihan selain menahan diri karena bantuan Xuan Bujin memang sangat efektif. Setelah beberapa kali menolak dan mendesak, Fang Dichang akhirnya berkata terus terang, "Saudaraku, katakan saja apa yang kamu inginkan." Fang Yuan menjawab dengan nada tulus. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menambah beban untuk klan Fang, dan dia bahkan bersedia untuk mundur dari hadiah Gu Immortal yang dijanjikan. Sebaliknya, dia mengungkapkan minatnya pada warisan sejati jalur pencuri milik surga pencuri yang ada di klan Fang. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat isinya tanpa meminta Gu Immortal apapun. Mendengar ini, ekspresi Fang Dichang langsung berubah. Bahkan dengan kendali emosinya yang kuat, dia tak bisa menahan amarah dalam hati. Rupanya, target Fang Yuan ternyata adalah warisan rahasia yang dimiliki oleh klan Fang. Fang Dichang merasa bahwa keberanian Fang Yuan itu sungguh luar biasa. Setelah itu, Fang Dichang pergi menemui Fang Gong. Dia menyampaikan masalah ini. Fang Gong pun sangat marah. Dia bahkan menghancurkan meja kerjanya. Xuan Bujin benar-benar serakah. Dia berani meminta warisan sejati jalur pencuri klan kita. Dia pikir dirinya itu siapa? Dia hanya seorang kultivator tunggal peringkat 7. Bagaimana bisa dia begitu berani memeras klan Fang? Dia pantas mati. Amarah Fang Gong tak tertahankan. Namun Fang Dichang dia tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa perekrutan Xuan Bujin memang adalah keputusan darurat. Sebagai immortal jalur kebijaksanaan yang licik, Xuan Bujin memilih waktu yang sangat tepat, dan saat ini klan Fang tidak bisa menolaknya dengan mudah. Melihat respon Fang Dichang, Fang Gong pun terkejut. Tunggu, apa kau benar-benar mempertimbangkan untuk memberinya warisan sejati jalur pencuri? Itu adalah warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Fang Dichang tersenyum pahit. Kalau kita menolak, dia tidak akan bekerja sama. Kita bisa saja membunuhnya sekarang. Tetapi setelah itu, siapa yang akan membantu kita memperbaiki istana kacang ilahi? Tanpa dia, prosesnya akan jauh lebih lama. Sementara itu, tekanan terhadap klan Fang terus meningkat belakangan ini. Bahkan, Immortal peringkat 8 pun sudah mulai bergerak. Klan Fang tidak menyadari bahwa semua gangguan itu sebenarnya adalah bagian dari skema Fang Yuan. Mereka mengira bahwa pelakunya adalah kekuatan super gurun barat, para ahli dari jalan iblis, atau bahkan pengadilan surgawi. Mendengar itu, Fang Gong akhirnya terdiam dan mulai menimbang situasi. Memang, klan Fang sangat membutuhkan Xuan Bujin. Jika mereka berhasil menguasai istana kacang ilahi, keadaan dapat berbalik. Dengan memulihkan berbagai rumah Gu lainnya di masa depan, kekuatan klan Fang bahkan bisa melampaui sebagian besar kekuatan jalan kebenaran di gurun barat. Xuan Bujin adalah kunci untuk melewati masa krisis ini. Fang Gong tersenyum dingin. Dia memang licik. Dia memilih waktu seperti ini untuk menekan kita. Fang Dichang memahami itu dengan baik. Kini Fang Gong sudah menerima kenyataan. Tapi Fang Dichang tahu bahwa
begitu krisis ini berlalu, Fang Gong pasti akan menuntut balas pada Fang Yuan. Fang Dicang menambahkan bahwa Fang Yuan alias Suan Bujin sebenarnya masih menjaga batas. Dia tidak meminta warisan jalur kebijaksanaan ataupun rahasia inti dari rumah Gu klan Fang. Kalau sampai permintaannya sejauh itu, klan Fang akan benar-benar berada dalam dilema besar. Fondasi dari klan Fang memang bukanlah jalur pencuri. Warisan itu sebenarnya hanyalah kesempatan yang mereka peroleh dari iblis dunia lain. Setelah bertahun-tahun memanfaatkannya pun, mereka sudah mencapai batas. Terbukti dari rumah Gu jalur pencuri yang mereka gunakan sebelumnya, bahkan masih belum sempurna juga. Fang Dicang sendiri memuji Suan Bujin. Dia menilai Suan Bujin memiliki pemahaman waktu yang sangat tajam. Dia mampu meraih manfaat semaksimal mungkin tanpa melampaui garis batas yang dapat memicu konflik secara langsung. Mendengar semua penjelasan Fang Dicang, Fang Gong tertawa pelan. Fang Dicang kembali menegaskan bahwa bakat tetaplah bakat. Jika orang seperti Suan Bujin benar-benar bisa dipakai untuk kepentingan klan, maka itu akan menjadi keuntungan besar bagi klan Fang. Fang Gong menghela nafas dan berkata, membuat orang seperti dia benar-benar tunduk, itu tidak akan mudah. Akhirnya setelah diskusi panjang antara Fang Gong dan Fang Dicang, klan Fang pun akhirnya menyetujui dan membiarkan Fang Yuan untuk meninjau warisan sejati peninggalan dari surga pencuri. Dari sana Fang Yuan akhirnya memperoleh seluruh isi dari warisan itu. Warisan itu memang adalah milik surga pencuri. Intinya adalah gerakan pembunuh yang disebut pencuri Dao. Fondasi yang memungkinkan lahirnya jalur pencuri. Fang Yuan pun terkesima. Gerakan itu tidak sekedar mencuri benda atau kehidupan, tetapi juga mencuri tanda Dao dari dunia itu sendiri. Dalam warisan itu, konsep mencuri Dao dijelaskan dengan sangat rinci. Dan yang paling menarik dari semuanya tentu adalah catatan tentang sebuah rumah Gu jalur pencuri. Rumah Gu yang disebut dengan nama Sarang Pencuri. Dengan tingkat pencapaian jalur pencuri yang setingkat Grandmaster Agung, Fang Yuan langsung memahami mengapa klan Fang tidak pernah berhasil menyempurnakan Sarang Pencuri. Tak seorang pun di klan Fang memiliki tingkat pemahaman yang memadai untuk menerjemahkan isi warisan itu. Fang Yuan meninjau catatan upaya yang dilakukan oleh generasi-generasi klan Fang sebelumnya. Ada banyak ide kreatif, tetapi tidak benar-benar selaras dengan prinsip dari jalur pencuri. Semuanya hanya menyentuh permukaannya saja. Kalau dia yang memperbaiki masalah ini, tentu hasilnya akan sangat berbeda. Pikiran Fang Yuan pun mulai bergerak, dan hatinya juga tergerak oleh peluang baru yang terbentang di hadapannya. Meminta isi warisan sejati surga pencuri itu sudah merupakan batas yang sangat sensitif. Fang Yuan memahami dengan jelas bahwa klan Fang hampir saja berbalik memusuhinya. Hanya saja, mereka menahan diri demi kepentingan yang lebih besar. Walaupun mereka menyerahkan warisan itu, perkara ini pasti sudah terpatri dalam ingatan mereka. Jika Fang Yuan melangkah lebih jauh dan meminta sarang pencuri, itu akan melampaui garis batas bawah klan Fang, dan permintaan itu tidak akan mungkin mereka setujui. Fang Yuan juga sadar
minat berlebihan dari seorang immortal jalur kebijaksanaan terhadap jalur pencuri pasti akan menimbulkan kecurigaan. Untungnya, dulu Fang Yuan pernah menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Jadi, hal itu menanamkan kesan yang masuk akal di mata klan Fang kalau Fang Yuan kemudian tertarik pada warisan sejati jalur pencuri. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah warisan sejati yang diberikan itu benar-benar lengkap? Dengan kehadiran Fang Dichang, seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, mustahil untuk memastikan tidak ada bagian yang disembunyikan. Sebenarnya Fang Yuan sempat mempertimbangkan opsi paling ekstrim. Dia berniat menyerang langsung klan Fang. Bagaimanapun dengan kekuatannya sekarang, itu bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Fang Gong memang kuat sebagai ahli dari jalur kekuatan peringkat 8, tetapi dia tetap belum mencapai tingkatan Duklong. Artinya, Fang Yuan memiliki peluang besar untuk menang. Tetapi pertimbangan lain membuat Fang Yuan mengurungkan niatnya. Bagaimanapun pertempuran di markas klan Fang akan memicu dampak besar. Identitasnya akan terbongkar, kekuatan jalan kebenaran Gurun Barat akan berkumpul dan pengadilan surgawi pasti akan ikut turun tangan. Setelah mempertimbangkan segala resiko, dia memilih untuk tetap membantu klan Fang dan mencari celah yang ada. Setelah itu, Fang Yuan kembali bekerja sama dalam penyempurnaan Istana Kacang Ilahi. Kemajuan demi kemajuan kecil akhirnya memicu perubahan besar. Pintu istana mulai terbuka lebar, dan hal itu memungkinkan para immortal untuk masuk ke dalam. Klan Fang bersuka cita. Mereka melihat tanda kebangkitan mereka. Walaupun kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Setelah titik itu, tidak ada lagi kemajuan yang terjadi. Struktur Istana Kacang Ilahi tampak berubah total. Hal itu memaksa mereka merombak formasi jalur kebijaksanaan dari awal. Tanpa bantuan ahli jalur kayu, mereka hanya bisa menebak-nebak. Fang Yuan sengaja mengemukakan kesulitan itu, sementara Fang Dichang hanya bisa tersenyum pahit. Upaya mereka kini menemui jalan buntu, dan semakin mereka meneliti, semakin terasa keagungan dari rancangan Genesis Lotus. Berbeda dengan Fang Dichang, yang saat ini mengalami kebuntuan, Fang Yuan sebenarnya justru memiliki banyak ide, tetapi dia sengaja menyimpan semua itu. Dia kemudian meninggalkan klan Fang dengan alasan mencari inspirasi, dan dia diam-diam menjelajahi alam mimpi jalur kayu. Melalui transaksi dengan Chikuyo, dia memperoleh banyak alam mimpi yang relevan. Memangnya, kenapa kalau mereka tidak memiliki ahli jalur kayu? Kalau memang tidak ada, maka Fang Yuan cukup menjadi ahli itu sendiri. Itulah pemikiran Fang Yuan. Kemudian dalam waktu singkat, tingkat pencapaian Fang Yuan melonjak dari tingkat biasa menjadi master, kemudian dari master menjadi grandmaster jalur kayu. Dengan fondasi baru ini, pemahamannya terhadap Istana Kacang Ilahi dan gerakan pembunuh pohon karma meningkat pesat. Tapi muncul dilema baru. Untuk memodifikasi gerakan pembunuh itu, dia perlu menyempurnakan Gu Immortal jalur kayu yang sesuai. Dan itu berarti dia harus menghentikan proyek penyempurnaan jalur keberuntungan. Padahal itu adalah sebuah kompetisi diam-diam melawan pengadilan surgawi, yang mana mereka juga sedang mempercepat proses penyempurnaan Gu dari jalur keberuntungan.
Jika Fang Yuan tetap fokus pada jalur keberuntungan, menaklukkan istana kacang ilahi akan jauh lebih sulit. Tetapi kalau dia mengalihkan penyempurnaannya ke jalur kayu, dia akan berisiko kehilangan keunggulan strategis yang lain. Di titik ini, Fang Yuan tiba-tiba merasakan intuisi yang kuat. Kesempatan saat ini sangatlah langka. Kalau sampai dia melewatkannya, maka peluang untuk memperoleh istana kacang ilahi di masa depan akan sangat kecil. Fang Yuan sangat memperhatikan firasat ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah secara tidak sengaja menyaksikan aktivasi warisan sejati Taozu di pegunungan 5 regional. Tetapi dia gagal memperolehnya. Saat itu, dia merasakan perasaan yang sama. Dia tahu bahwa ia telah melewatkan sebuah pertemuan kebetulan yang sangat penting. Kesempatan yang hilang itu bahkan di kemudian hari menjadi penyesalan besar bagi Fang Yuan. Dan kali ini, perasaan itu ternyata muncul saat dia menghadapi istana kacang ilahi. Perasaan ini terasa sama dengan kehidupanku sebelumnya. Yang berbeda adalah perasaan ini dulu muncul setelah peristiwa terjadi. Sementara sekarang, perasaan ini datang sebelum aku membuat pilihan. Apakah ini sebuah kemajuan? Jika memang benar, faktor apa yang menyebabkan hal itu? Fang Yuan tenggelam dalam pemikirannya. Dia memang tertarik pada firasat ini, tetapi yang lebih menarik baginya adalah penyebab di balik munculnya firasat ini. Setelah Fang Yuan menyimpulkan, dia memperoleh jawaban bahwa semua itu berhubungan dengan tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku seharusnya menjadi alasan utama. Seorang master jalur kebijaksanaan dapat melahirkan intuisi, sementara Grandmaster mampu meniru jalur lain. Dan jalur kebijaksanaan menumbuhkan pemikiran, kemauan, serta emosi. Setiap perasaan yang muncul akan membawa makna dan pertanda berbeda dengan jalur yang lain. Kemudian alasan kedua adalah karena jalur keberuntunganku. Jalur ini berkaitan dengan variabel dan perubahan. Pencapaianku di tingkat master juga dapat memunculkan intuisi. Lalu yang berikutnya adalah jalur waktu. Dalam kehidupan sebelumnya, pencapaian jalur waktuku ikut berperan saat aku memiliki firasat tentang kesempatan yang hilang dari warisan sejati Taozu. Sementara dalam kehidupan ini, pencapaianku sudah berada pada tingkat Grandmaster Agung, sehingga aku dapat merasakan situasi masa depan dengan jauh lebih jelas. Karena itu, firasat ini muncul lebih awal dan memperingatkanku akan pentingnya pilihan ini. Peningkatan pencapaian jalur waktu juga menggeser firasat dari setelah menjadi sebelum. Itu adalah sebuah perubahan yang kualitatif. Lalu yang terakhir adalah jalur kayu. Karena ini berkaitan dengan istana kacang ilahi, sementara pencapaianku di jalur kayu dulu biasa saja, firasat itu terasa samar. Kini setelah mencapai tingkat Grandmaster, bagian yang hilang dalam firasat itu terisi dan menjadi lebih konkret. Pencapaian dari jalur kebijaksanaan, keberuntungan, waktu, dan kayu saling melengkapi, kemudian membentuk firasat yang sangat kuat. Immortal biasanya tidak mungkin mencapai keadaan seperti ini. Sejak zaman kuno hingga sekarang, mungkin tidak ada orang lain yang mengembangkan begitu banyak jalur sekaligus seperti Fang Yuan. Walaupun tetap saja, masa depan itu masih tidak pasti. Di masa mendatang, alam mimpi akan muncul di mana-mana. Para immortal dapat meningkatkan tingkat pencapaian mereka melalui alam mimpi. Jika berbagai pencapaian itu digabungkan,
bukan tidak mungkin firasat semacam ini juga akan muncul. Fang Yuan melanjutkan analisisnya. Fondasi firasat adalah pencapaian jalur kebijaksanaan. Jalur waktu menentukan apakah firasat itu muncul sebelum atau sesudah peristiwa. Jalur keberuntungan meningkatkan sensitivitas terhadap perubahannya. Sementara jalur kayu atau jalur yang relevan lainnya akan menentukan ruang lingkup dari firasat yang muncul. Setelah pencapaian jalur kayuku meningkat, firasat ini menjadi sesuatu yang lebih jelas. Jika di masa depan aku juga meningkatkan jalur yang lain, mungkin aku bisa memiliki firasat terhadap jalur yang lain, atau mungkin terhadap segala hal. Lantas, dunia seperti apa itu? Dua kata kemudian melintas di benak Fang Yuan: Maha Tahu dan Maha Kuasa. Menjadi Maha Kuasa mungkin mustahil, tetapi menjadi Maha Tahu itu mungkin bisa dicapai. Ekspresi Fang Yuan kini menjadi semakin dalam saat memikirkan ini. Jika tingkat pencapaian semua jalurnya mencapai ambang tertentu, firasat tentang segala hal bisa tercipta, dan hal itu bisa dikatakan sangat mendekati kemahatauan. Jika semua jalur itu dibangun di atas fondasi seperti tubuh abadi berdaulat, bukankah itu juga akan mendekati kemahakuasaan? Maha Tahu dan Maha Kuasa. Jika aku mencapai tingkatan itu, aku pasti bisa melihat dengan jelas jalan menuju kehidupan abadi. Hati Fang Yuan bergetar dan tatapannya menajam. Kini, Fang Yuan diliputi kegembiraan. Walau dia memiliki pengalaman 500 tahun dan telah terlahir kembali, masa lalu kini menjadi semakin sedikit membantunya. Ada banyak hal yang masih harus ia selidiki dan spekulasikan sendiri. Misalnya tentang peringkat 9. Jumlah tanda Dao miliknya telah melampaui batas peringkat 8. Dan setelah dia melahap gua surga Laut Qi, semua bencana serta kesengsaraan telah selesai dilewati. Secara logika, dia seharusnya sudah melampaui peringkat 8. Namun, dia tetap belum mencapai peringkat 9 saat ini. Fang Yuan harus menemukan jalannya sendiri. Saat ini melalui firasat itu, Fang Yuan sedang menjelajahi kedalaman berbagai jalur sekaligus dan menyadari keuntungan tambahan dari mengembangkan banyak jalur. Para immortal biasa mungkin akan berhenti sampai di titik ini. Namun Fang Yuan justru melihat secercah harapan menuju kehidupan abadi dari fondasi itu. Sepanjang sejarah, tidak satupun Venerable berhasil meraih kehidupan abadi. Bagi Fang Yuan, keabadian sejati tetap menjadi tujuan tertinggi. Meski dia belum mengetahui cara untuk mencapainya, atau bahkan belum memiliki gambaran yang benar-benar praktis tentang hal itu. Tapi hari ini, dari firasat kecil itu, Fang Yuan akhirnya menemukan arah menuju kehidupan abadi. Meskipun aku masih belum tahu cara mencapainya, tapi kemahatauan dan kemahakuasaan adalah fondasinya. Dan untuk saat ini, hal pertama yang harus kulakukan adalah menghancurkan gunasib supaya kehidupan abadi itu mungkin terjadi. Setelah itu, aku akan terus bergerak menuju kemahatauan dan kemahakuasaan. Untuk mencapai kemahatauan, aku harus menjelajahi alam mimpi dan meningkatkan tingkat pencapaianku di setiap jalur. Lalu untuk mencapai kemahakuasaan, aku akan mengembangkan semua jalur dengan tubuh abadi berdaulat dan menguasai berbagai metode. Baik kemahatauan maupun kemahakuasaan, salah satunya saja sebenarnya sudah cukup untuk melampaui semua pendahulu dalam sejarah. Bahkan para Venerable dulu hanya mengembangkan 2 atau 3 jalur saja, sehingga mustahil untuk mencapai kemahatauan.
Meski begitu, kekuatan mereka memang sungguh luar biasa sampai-sampai Fang Yuan sulit membayangkannya. Tetapi tanpa tubuh abadi berdaulat, kemahakuasaan tidak akan pernah bisa diraih. Jika dia mampu menjadi maha tahu sekaligus maha kuasa, Fang Yuan pasti akan melampaui semua venerable yang ada. Pada saat itu, kehidupan kekal yang tak pernah bisa diraih oleh orang lain akan menjadi suatu kemungkinan baginya. Tunggu sebentar, pikiran Fang Yuan sedikit terusik. Ramalan 3 venerable menyebutkan bahwa yang mulia mimpi besar akan menjadi yang terkuat. Apakah dia menjadi yang terkuat karena dia mencapai kemahatauannya? Kemungkinan itu sangatlah besar. Yang mulia mimpi besar pasti akan menjadi pakar tertinggi dalam eksplorasi alam mimpi. Oleh karena itu tingkat pencapaiannya di setiap jalur akan berada pada standar yang sangat tinggi. Mencapai kemahatauan bukanlah hal yang aneh baginya. Memikirkan itu hati Fang Yuan bergetar halus. Dia memperoleh pemahaman yang baru yang jauh lebih dalam tentang ramalan itu. Dan tentu saja tentang masa depan yang akan datang. Saat ini dia berada pada peringkat 8 dengan kekuatan tempur yang mampu menyamai Duklong. Dia sendiri sebenarnya sudah berdiri di puncak dunia. Namun dibandingkan dengan langit dan bumi, juga masa depan yang sangat luas, dirinya merasa masih sangat kecil. Masih ada terlalu banyak hal yang harus dia pelajari dan pahami. Masih ada sangat banyak aspek yang perlu ia tingkatkan. Kemahatauan dan kemahakuasaan adalah tujuan yang sangat jauh. Kebanyakan orang bahkan akan gentar hanya dengan memikirkannya. Mungkin mereka bahkan akan tenggelam dalam keputusasaan sebelum sempat mencoba. Tetapi Fang Yuan, dia justru dipenuhi semangat tanpa batas. Dengan begini, hidupku akan dipenuhi gairah dari setiap perjuangan dan upaya yang kulakukan. Fang Yuan merasa sangat senang sambil tertawa. Beberapa hari pun berlalu. Di tanah Langya berambut putih tampak mendesak para bawahannya untuk mengendalikan formasi penyempurnaan rambut panjang. Cepat tingkatkan apinya! Para manusia berbulu yang bertugas mengatur intensitas api mengerahkan semua kekuatan mereka. Tapi Langya masih belum puas. Lebih panas, harus lebih panas lagi. Seorang manusia berbulu berseru, "Tapi Tuan, ini adalah suhu tertinggi." Dengan pengalaman yang luar biasa, Langya segera mencari solusi dan memberi perintah. Rambut ke-6, aktifkan formasi angin. Kita gunakan angin untuk memperbesar api. Rambut ke-8, gunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan untuk mengumpulkan sisa angin dan memurnikan Gu Immortal yang belum sempurna. Jika angin masuk, tanda dao jalur angin akan mencemari proses. Hanya dengan pemurnian tambahan, penyempurnaan Gu Immortal itu bisa berjalan dengan stabil. Di bawah kendali presisi Langya, formasi bergetar hebat. Cahaya terang akhirnya meledak, menuju ke arah langit dan menghilang seketika. Beberapa saat kemudian, formasi perlahan berhenti. Sebuah Gu Immortal jalur kayu benar-benar telah berhasil disempurnakan. Ini adalah Gu Immortal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berhasil lagi. Para manusia berbulu bersorak dan memuji tanpa henti. Mereka semua memuji Langya. Tapi Langya justru menggelengkan kepala dan berkata, "Ini bukan berkat aku, tetapi berkat resep dari Master." Fang Yuan memang adalah Grandmaster Agung jalur penyempurnaan sekaligus Grandmaster dari jalur kayu. Resep Gu Immortal jalur kayu yang ia modifikasi berada pada tingkatan yang sangat tinggi.
Ditambah pencapaian jalur penyempurnaan tingkat puncak milik Langya membuat efek yang luar biasa dengan usaha yang minimal. Tingkat keberhasilan mereka pun meningkat drastis. Oleh karena itu, penyempurnaan Gu Immortal yang biasanya adalah sesuatu yang jarang terjadi dan mungkin menjadi momok bagi orang lain, namun bagi Fang Yuan, proses ini justru menjadi rutinitas. Dia memiliki metode jalur kebijaksanaan seperti cahaya kebijaksanaan, ditambah pencapaian jalur penyempurnaan di tingkat Grandmaster Agung, serta pencapaian tinggi di banyak jalur yang lain, membuat berbagai hambatan penyempurnaan hampir tidak lagi menjadi masalah baginya. Di dalam aliran waktu di apertur abadi berdaulat yang sangat cepat, hanya dalam beberapa hari saja, Fang Yuan telah memperoleh beberapa Gu Immortal jalur kayu. Untuk saat ini, akhirnya Fang Yuan sengaja memprioritaskan jalur kayu. Walaupun sebenarnya, perbatasan selatan memiliki banyak immortal jalur kayu dan juga banyak Gu Immortal jalur kayu, namun Fang Yuan tidak menekan mereka untuk menyerahkan itu. Kondisinya saat ini, Jalan Kebenaran Perbatasan Selatan sedang membangun banyak menara beacon, dan mereka mulai bersatu di bawah kepemimpinan Wu Yong. Mereka juga bekerja sama dengan pengadilan surgawi untuk menekan bisnis Fang Yuan di Toko Kuning. Situasi ini sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa Wu Yong mulai memusatkan kekuatan untuk menyatukan seluruh jalan kebenaran perbatasan selatan. Karena itu, jika Fang Yuan memeras Gu Immortal jalur kayu dari mereka, pengadilan surgawi pasti akan langsung menyadarinya. Dan tentu Peri Ziwei pasti akan curiga. Kemudian, ketika Peri Ziwei mulai melakukan deduksi dengan bantuan papan konstelasi bintang, maka itu hanya akan mengarah pada klan Fang di Gurun Barat yang sedang mencoba menyempurnakan istana kacang ilahi. Jika itu sampai terjadi, maka pengadilan surgawi pasti akan mulai mengganggu serta menghancurkan rencananya. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk menyempurnakan secara manual. Ini adalah bentuk kehati-hatian Fang Yuan. Fang Yuan memang tidak pernah mengambil resiko secara sembarangan. Dia selalu melakukan perencanaan yang matang. Meskipun capaian yang besar selalu memiliki resiko besar, tetapi bukan berarti resiko itu bisa diambil dengan membabi buta dan juga tanpa pertimbangan. Fang Yuan selalu melakukannya dengan baik, mempertimbangkan segalanya dengan matang. Ratusan tahun pengalamannya, ditambah perjalanan melewati situasi hidup dan mati, serta langkah di antara konflik dengan para fan rebel dan juga kehendak surga, semua itu menempa mentalitas Fang Yuan. Kesulitan adalah kekayaan hidup. Dengan fondasi mental seperti itu, Fang Yuan tidak pernah menjadi sombong atau kehilangan arah. Dia benar-benar berhasil mencapai stabilitas, dan itu juga adalah prinsipnya. Oleh karena tindakan Fang Yuan itu, dia dapat terus berkembang sampai hari ini. Dan kelanjutan kisah hidup Fang Yuan kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.